Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Chandra Dewi Kirana dari semester 4C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis pemeriksaan Fe atau zat besi dalam sampel air. Sebelumnya, saya akan menjelaskan satu persatu soal yang ada di sini. Baik ya, kita langsung saja. Pada soal yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang Fe. Fe atau ferrum atau zat besi merupakan bahan metal yang berwarna keperakan, liat, dan dapat dibentuk. Fe ini termasuk ke dalam elemen kimiawi yang dapat ditemukan hampir semua tempat pada bumi ini, terutama pada lapisan-lapisan geologis. Namun, Anda perlu ketahui bahwa Fe ini merupakan bahan logam yang berbahaya apabila kadarnya sangat tinggi atau melampaui ambang batas. Baik, pada nomor kedua, mahasiswa mampu menjelaskan bilox Fe. Untuk bilox Fe sendiri termasuk ke dalam bilox unsur bebas atau atom atau molekul unsur yang memiliki bilox senilai 0. Pada soal ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya Fe. Bahaya Fe ini terdapat dua. Yang pertama, bahaya Fe pada lingkungan air. Jika zat besi yang terlalu dalam air ini sangat tinggi, akan mengakibatkan penumpukan yang terus-menerus pada saluran pipa sehingga mengakibatkan zat besi ini kan korosif, sehingga akan mengakibatkan penyumbatan pada saluran pipa tersebut dan mengakibatkan kerugian yang hal-hal negatif untuk lainnya. Terus yang kedua, gangguan fisik. Apabila zat besi yang terlalu dalam air ini sangat tinggi atau mencapai 10 mg per liter akan mengakibatkan bau seperti telur busuk dan rasanya tidak enak. Yang kedua, bahaya bagi kesehatan tubuh manusia apabila masuk ke dalam tubuh. Pada dasarnya, Fe atau zat besi ini sangat diperlukan bagi pembentukan sel darah merah untuk pembentukan hemoglobin ini. Namun, apabila Fe ini terlalu tinggi kadarnya dalam tubuh, akan merusak dinding usus dan mengakibatkan iritasi pada kulit, pada mata, dan mengakibatkan penyakit paru yang disebut pneumokiosis. Kemudian, pada soal nomor 4, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis Fe. Prinsip analisis Fe ini yaitu ortofenotrolin sebagai agen pengompleks akan berikatan dengan Fe2+ dan Fe3+ sehingga membentuk senyawa kompleks berwarna merah orange yang intensitasnya itu berbanding lurus dengan konsentrasi pada sampel Fe pada air dan dibaca pada panjang gelombang 510 nanometer. Untuk soal yang nomor 5, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prosedur analisis Fe. Untuk prosedur analisis Fe ini terdapat dua metode, yaitu menggunakan metode penotrolin spektrofotometri dan yang kedua menggunakan metode thiocyanate spektrofotometri. Untuk metode yang pertama yaitu menggunakan metode penotrolin spektrofotometri, yaitu kita siapkan 2 buah Erlenmeyer. Erlenmeyer yang pertama kita gunakan sebagai sampel, yaitu kita pipet 25 ml sampel air. Dan yang elemen yang kedua kita pipet kita gunakan sebagai belangko, kemudian kita pipet 25 ml aqua sebagai belangko. Kemudian keduanya ini kita tambahkan 0,5 ml hidroksilamin, kemudian kita panaskan keduanya hingga mendidih dan jadi pengurangan volume sebanyak 15 hingga 20 ml. Kemudian kita angkat, kita dinginkan. Setelah kedua elemen ini dingin, kita tambahkan 5 ml amonium asetat buffer dan tambahkan 1 ml penotrolin monohidrat, kemudian homogenkan dan kita baca absorbansinya menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 510 nanometer. Untuk metode yang kedua yaitu menggunakan metode thiocyanate spektrofotometri, yaitu kita siapkan 2 Erlenmeyer sama seperti tadi, yaitu elemen yang pertama gunakan sebagai sampel, yaitu kita pipet 25 ml air sampel, dan yang elemen kedua kita gunakan sebagai belangko, yaitu kita pipet 20 ml aqua sebagai belangko. Kemudian keduanya kita tambahkan 3-4 tetes HNO3 pekat, kemudian homogenkan, kemudian kita panaskan keduanya sehingga mendidih, kemudian angkat dan dinginkan, kemudian tambahkan 3-4 tetes KCNS 10%. Kemudian lakukan pembacaan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 510 nanometer. Dalam pembacaan ini kita lakukan terlebih dahulu membaca belangko. Kemudian setelah melakukan pembacaan belangko, kita nolkan dan kita lanjutkan dengan pembacaan sampel. Ini bertujuan untuk membandingkan hasil pada kurva nanti. Untuk soal nomor 6, yaitu mahasiswa mampu membuat larutan induk Fe. Untuk membuat larutan induk Fe ini kita siapkan log ukur sesuai dengan ketentuan kita inginkan. Kemudian kita timbang serbuk ferroamonium sulfat
sesuai dengan perhitungan dan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian serbuk tadi kita larutkan menggunakan Aquades, kemudian masukkan ke dalam lab ukur, kemudian kita tambahkan 10 ml H2SO4, kemudian homogenkan. Untuk soal nomor 7 yaitu mahasiswa mampu membuat larutan seri standar Fe. Yang pertama kita siapkan lab ukur 50 ml, kemudian setiap masing-masing lab ukur 50 ml tadi kita pipet larutan Indo Fe sesuai dengan konsentrasi yang berbeda yang kita inginkan. Kemudian kita tambahkan 2 ml asam asetat 10%, kemudian kita tambahkan 4 ml hidroksilamin klorida, kemudian kita tambahkan 2 ml reagen penetrolin 2 ml penetrolin 0,25%. Kemudian kita addkan menggunakan Aquades hingga tanda batas, kemudian dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, larutan seri standar tadi siap untuk dibaca absorbansinya setiap konsentrasi tadi menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 510 nanometer. Untuk soal nomor 8, mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi Fe. Untuk membuat kurva kalibrasi ini, kita harus mengoptimalkan alat terlebih dahulu sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian yang kedua, kita lakukan pembuatan larutan seri standar. Kemudian yang ketiga, kita lakukan pembacaan absorbansi seri standar tadi. Kemudian, setelah dilakukan pembacaan hasil absorbansi tadi, semua data dimasukkan ke kurva kalibrasi menggunakan Microsoft Excel. Kemudian akan didapatkan persamaan garis linear yaitu Y sama dengan AX plus B. Kemudian untuk soal nomor 9, mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi Fe pada sampel air. Untuk perhitungan kadar atau konsentrasi Fe ini menggunakan persamaan garis regresi, yaitu persamaan garis linear, yaitu menggunakan Y sama dengan AX plus B, yang dimana Y sama dengan absorbansi, A sebagai gradien garis, X sebagai konsentrasi yang akan kita cari, dan B adalah sebagai konstanta. Untuk soal yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar Fe dalam sampel air. Untuk batas maksimum Fe pada sampel air ini yaitu menurut peraturan perundang-undangan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 yang mengatur tentang kesehatan lingkungan dan kesehatan air yang digunakan untuk higien sanitasi, yaitu kadar Fe batas maksimumnya yaitu 1 mg per liter. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.